Mengingat peran penting dalam menulis akademik, perlu dibahas lebih mendetail cara menyusun paragraf persuasif disertai dengan contoh. Kembali lagi kita di serial video Dasar Menulis Akademik. Yang kali ini merupakan video yang ke-10 membahas tentang paragraf persuasif atau disebut juga paragraf argumentatif atau dalam bahasa Inggris disebutnya argumentative paragraph. Paragraf persuasif dalam bahasa Inggris lebih sering disebut sebagai, sekali lagi, argumentatif paragraf atau paragraf argumentatif. Menyusun paragraf persuasif sedikit berbeda dengan menyusun paragraf lain pada umumnya. Meski secara konsep itu sebetulnya hampir sama, teman-teman. Terdapat komponen khusus dalam paragraf jenis ini yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan paragrafnya adalah paragraf persuasif. Apa saja komponen khusus dalam paragraf persuasif itu? Mari kita lihat pada bagian sebelah kiri ini. Kemudian nanti di sebelah kanan sudah ada contohnya disertai dengan warna font yang sudah saya beda-bedakan sesuai dengan komponen yang di sebelah kiri ini. Kita bahas satu persatu komponennya terlebih dahulu, baru nanti menuju contohnya. Kalimat topik dalam paragraf persuasif itu berisi klaim dan alasan rasional untuk menunjukkan posisi. Klaim ini dan alasannya bisa ditulis dengan selalu menanyakan mengapa, mengapa, dan mengapa. Kalau dalam paragraf umum, misalkan kita kemarin sudah membahas di video sebelumnya jenis paragraf, misalkan dalam paragraf deskriptif itu kalimat topiknya itu bisa apa saja. Kalau dalam paragraf persuasif, kalimat topiknya itu spesifik berupa klaim dan dilengkapi dengan alasan. Sedangkan kalimat penjelasnya berupa data sebagai bukti terdiri dari informasi detail, contoh, fakta, atau statistik yang dipilih dengan selektif dan sangat spesifik. Membandingkan dengan paragraf pada umumnya, kalimat penjelasnya itu bisa apa saja, lebih umum, lebih general, lebih bebas. Tapi dalam paragraf persuasif, karena kalimat topiknya itu kita memberikan klaim, maka kalimat penjelasnya harus berupa data sebagai bukti yang mendukung klaim yang telah kita buat. Pada paragraf argumentatif, sesekali harus menyuguhkan argumen berlawanan atau yang disebut dengan counterclaim untuk menunjukkan bahwa Anda
sebagai penulis sadar adanya posisi alternatif. Nah, ini sifatnya opsional dan tidak harus selalu ada. Begitu juga selanjutnya, sebagai kesimpulan spesifik dari klaim, harus ada yang namanya waran untuk menjelaskan dan memberikan analisis terhadap ketiga hal yang sudah disampaikan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, sebagai kesimpulan, waran juga bersifat opsional dan terlalu banyak waran juga kurang baik, teman-teman. Seperti juga dalam paragraf secara umum yang namanya kesimpulan, silahkan dicek di video-video awal. Topiknya adalah penyusunan paragraf, di situ ada komponennya. Nah, komponen kesimpulan itu juga opsional. Dalam waran, mohon maaf, maksud saya dalam paragraf persuasif, kesimpulan itu berbentuk waran yang berupa penjelasan dan analisis dari klaim bukti dan counterklaim yang sifatnya juga opsional. Nah, yang ingin saya bilang teman-teman, bahwa perumusan paragraf persuasif merupakan salah satu kunci untuk menulis akademik. Jadi, sebagai penulis akademik, menguasai keterampilan menulis paragraf persuasif itu sangat penting. Anda pasti sering menemukan paragraf dalam skripsi atau artikel jurnal, misalkan mengutip teori, fakta, dan data hanya seperti menempel puzzle. Mohon maaf, memang harus, mungkin kasarannya bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi Anda hanya mengutip dari si A, si B, si C, dijadikan satu paragraf tanpa dibalut oleh argumen Anda sendiri, tanpa diberi counterclaim atau ditambah dengan waran yang menjelaskan secara lebih spesifik apa yang sudah Anda kutip dan klaim yang sudah Anda buat. Penyebabnya jelas, paragraf yang seperti hanya menempel puzzle itu karena pengutipan, sekali lagi, karena pengutipan dilakukan tanpa dibalut dengan argumen sebagai klaim di awal dan penjelasan serta analisis di akhir paragraf. Jadi tidak ada klaimnya, tidak ada warannya. Sekarang coba perhatikan contoh paragraf persuasif di sebelah kanan ini yang ditulis sesuai dengan warna komponen pada sebelah kiri. Silahkan teman-teman bisa membaca lebih dahulu dengan seksama. Sepertinya teman-teman sudah hampir selesai membacanya. Mari kita bahas contoh berikut ini. Klaim dan posisinya ditulis seperti ini. Kekerasan pada tayangan televisi memiliki efek berbahaya pada anak-anak karena mereka cenderung mengadopsi nilai-nilai dari apa yang mereka lihat,
sebagaimana mereka tidak dapat membedakan fiksi dari kenyataan. Memberikan klaim disertai dengan beberapa alasan karena mereka bla 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 bla, sebagaimana mereka bla 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 bla. Bukan hanya memberikan klaim, dilanjutkan dengan memberi data sebagai bukti dari detail, contoh, fakta, atau statistik. Di sini, paragraf contohnya mengutip Smith 99 menemukan bahwa anak berusia 5-9 tahun yang menonton TV lebih dari 3 jam sehari, 25% lebih mungkin mengatakan bahwa apa yang mereka tonton di TV itu benar-benar terjadi. Jadi, fakta yang dikutip, yang disitasi dari Smith itu memang benar-benar mendukung klaim yang sudah dibuat. Contoh ini sangat bagus karena juga mengakomodasi posisi yang berlawanan dengan mengatakan mungkin dapat dikatakan bahwa anak-anak ini sudah memiliki nilai-nilai kekerasan, tetapi menurut Jones 2001, anak-anak dengan dan tanpa kecenderungan terhadap kekerasan sama-sama tertarik pada hiburan kekerasan. Nah, jadi tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi dilihat juga dari sisi yang berlawanan. Terakhir, warannya sebagai kesimpulan yang menganalisis secara spesifik klaim, data, dan counterklaimnya. Ketika anak-anak berulang kali terpapar nilai-nilai tertentu dalam bentuk yang menarik, mereka menggunakan nilai-nilai itu untuk menyusun dunia mereka. Oleh karena itu, mereka akan lebih siap menerima dan menggunakan kekerasan. Coba teman-teman amati kembali dan rasakan. Seperti inilah paragraf persuasif yang baik dan benar. Dan contohnya lengkap, berisi klaim, data, counterklaim, dan waran. Semoga contoh ini dapat bisa memberikan gambaran teman-teman untuk menulis paragraf persuasif. Silahkan diingat-ingat formulanya, kemudian mulai dicoba untuk dipraktekkan. Terima kasih sudah menonton serial video dasar menulis akademik hingga bagian ke-10. Sampai bertemu di video-video berikutnya.